untuk tata cara budidaya tanaman kopi berbeda-beda sesuai dengan jenis dan varietas kopinya. Di sini kami akan menjelaskan tata cara budidaya tanaman kopi Arabica varietas tipika hibrid. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemilihan lahan. Pemilihan lahan harus sesuai dengan kondisi suhu, kemudian curah hujan, dan juga ketinggian tempat. Untuk jenis kopi Arabica varietas tipika hibrid, ketinggian tempat itu adalah 1000 sampai dengan 2000 mdpl. Kemudian untuk suhu yaitu 15 sampai dengan 25 derajat Celcius. Dan untuk curah hujan yaitu 1250 hingga 2500 mm per tahun. Langkah selanjutnya adalah persiapan lahan. Persiapan lahan yang pertama adalah pembukaan lahan. Pembukaan lahan merupakan suatu kegiatan pembongkaran pohon-pohon, tunggul-tunggul beserta perakarannya, serta pembersihan tanaman-tanaman perdu dan tanaman-tanaman gulma. Sesuai dengan konsep GAP atau Good Agriculture Practice, pembersihan lahan dilakukan tanpa pembakaran atau dengan penggunaan herbisida secara bijaksana. Sedang melakukan pengajiran yaitu dengan sistem budidaya mekanisasi. Ini adalah suatu inovasi yang dari sistem budidaya konvensional menjadi budidaya mekanisasi, yaitu untuk petani agar mendapatkan pendapatan hariannya. Di antara sela-sela kopi akan ditanami tanaman hortikultura. Nah, untuk di lahan ini sendiri kami akan mencoba menanam jahe seperti jahe atau cabai nantinya. Sistem budidaya mekanisasi ini memiliki jarak tanam 1x1 antara kopi, dan untuk gangnya itu ada 4 meter. Nah, untuk tanaman kopi ini kami membuat sistem pagar ganda tunggal, yaitu setiap lubangnya hanya memiliki satu tanaman kopi. Sistem budidaya mekanisasi ini juga terdiri dari 3, yaitu pagar ganda segitiga, pagar ganda tunggal, dan juga pagar ganda-ganda. Nah, di sini kami melakukan pagar ganda tunggal ini agar petani juga bisa mendapatkan pendapatan harian. Nah, setelah dilakukannya pembuatan ajir, hal yang selanjutnya dilakukan adalah membuat lubang tanam dengan bor tanah, yaitu dengan berdiameter 60 x 60 x 60 yang berfungsi agar perakaran tanaman kopi bisa maksimal pertumbuhannya. Setelah melakukan pembuatan lubang tanam, saatnya kita melakukan pemupukan dasar, yang dimana pemupukan dasar itu dibuat agar untuk memenuhi kebutuhan unsur hara dari tanaman yang kita tanam. Pupuk dasarnya dibuat dengan menggunakan kohe kambing. Setelah dilakukan pemupukan dasar, selanjutnya kegiatan yang akan kita lakukan adalah penanaman. Nah, untuk penanaman, langkah-langkahnya pertama adalah tutup dahulu lubang dengan tanah hingga permukaan lubang itu merata. Kemudian beri lubang di tengah-tengah tempat pertanaman. Kemudian kita ambil tanamannya. Nah, sebelum ditanam, perakaran pucuk akar tunggang ini harus dipotong karena untuk memaksimalkan pertumbuhan akar nantinya ke bawah. Perawatan yang saya lakukan kali ini adalah sanitasi lahan. Sanitasi lahan dilakukan untuk bertujuan membersihkan gulma-gulma dari tanaman utama, yang bertujuan untuk pada tanaman utama tidak mendapatkan unsur hara yang tanpa ada persaingan. Setelah dilakukan sanitasi, saya melakukan perawatan selanjutnya, yaitu perawatan pada tanaman kopi, di mana perawatan tersebut merupakan pemangkasan pada tanaman kopi. Pemangkasan tanaman kopi ini terbagi dari beberapa bagian, yaitu pemangkasan bentuk, pemangkasan peremajaan, serta pemangkasan produksi.
Baiklah, di sini saya akan melakukan pemangkasan produksi, di mana saya memotong bagian cabang cacing atau cabang yang tidak produktif pada cabang tanaman yang berbuah ini. Coba agak dekat sedikit. Ini merupakan cabang yang tidak produktif, di mana cabang ini sangat mengganggu pertumbuhan ataupun pembuahan pada tanaman kopi. Ya, setelah melalui beberapa proses, kali ini kita akan masuk proses pemanenan kopi Arabica. Ini adalah proses akhir dari tahap budidaya tanaman dan proses awal dari proses pasca panen. Untuk cara pemanen tersendiri, di kopi Arabica itu caranya dipetik satu-satu. Tidak boleh dipetik satu dompol atau semuanya karena akan merusak pembungaan pada tahap selanjutnya. Nah, untuk di kopi Robusta tersendirinya boleh memetik satu dompol ini karena pembungaannya ada di batang yang lain. Nah, ciri-ciri buah yang akan dipetik di kopi Arabica ini yaitu sudah menyeluruh merahnya atau sudah lebih dari 50%. Proses pemetikan juga terbagi dua, yaitu petik merah dan petik pelangi. Untuk petik merah, dia sudah 80% berwarna merah. Nah, untuk petik pelangi sendirinya, dia masih ada 50% warna hijau dan 50% berwarna merah. Tahapan perawatan pada tanaman kopi selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Nah, di sini kami ada suatu inovasi pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida organik Biosaka. Biosaka ini adalah ekstrak tumbuhan yang sering dianggap petani gulma. Tetapi ada beberapa gulma yang justru bisa diekstrak untuk dijadikan pestisida nabati sebagai pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kopi. Ada pula dosis Biosaka yaitu 40 ml per 15 liter air hand sprayer. Setelah 40 ml dimasukkan ke dalam 15 liter air pada sprayer ini, tahap selanjutnya adalah kita akan menyemprot ke tanaman kopi. Jadi ada dua tahapan yang perlu diperhatikan pada saat penyemprotan. Yang pertama adalah kita melihat dulu arah mata angin. Jadi saat kita semprot, angin sprayer yang kita gunakan ini terkena pada tanaman kopi, tidak ke arah lain. Dan yang kedua, inilah uniknya Biosaka, dia harus 1 meter dari pertanaman kopi. Jadi setelah dua itu kita terapkan, kita bisa langsung menyemprotnya dengan cara mengembunkan seperti ini. Seperti itu aja, simpel kan? Ada pula keuntungan menggunakan Biosaka ini pada tanaman kopi, yaitu tanaman-tanaman atau ekstrak-ekstrak tumbuhan pada Biosaka ini memiliki kandungan senyawa yang tidak disukai oleh hama dan penyakit pada tanaman kopi. Langkah selanjutnya merupakan pemupukan pada tanaman kopi, di mana pemupukan tanaman kopi ini kami menggunakan bahan organik. Bahan organik yang kami berikan itu merupakan kue kambing, di mana kue kambing ini sangat banyak mengandung unsur hara makro dan mikro yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman kopi. Pemupukan atau pengaplikasian kue kambing ini kami menggunakan teknik ring placement atau pemberian pupuk pada tanaman kopi dengan cara memutari atau melingkari pada tanaman kopi. Berikut cara pengaplikasiannya.